gitu ya. Sebenarnya simpel, bahwa ini sudah kesempurnaan, ini ketidakterbatasan, ini kebebasan, ya, ini keberadaan. Tidak ada yang terpisah dari ini. Tidak ada aku, tidak ada kamu, tidak ada siapapun yang terpisah dari ini. Oke. Itu aja sih. Iya, iya, iya. Dan ketika kita sudah berada di situ, minimal ketika kemudian kita melakukan manifestasi, basisnya sudah tidak lagi kekurangan, tapi keberlimpahan dong. Betul, dan sudah tidak ada aku yang memanifestasi. Kalau seandainya siapa emang yang dapat akhirnya? Kan nggak ada, hanya yang tampaknya muncul aja. Bener nggak? Wow. Kita pikir kita manusia gitu. Kita lahirnya itu sudah diberikan banyak sekali belief, iya nggak sih? Yeah. Dari sejak kita mungkin dari lahir, pasti kita dikasih tahu gitu ya. Lia, Hendra, gitu kan. Mama, Lia. Lama-lama kita percaya bahwa kita siapapun nama kita dipanggil. Ya. Padahal sebenarnya ketika kita lahir itu kan kita sudah ini, ya, sudah ketidakterbatasan ini. Yeah. Nah, begitu kita diberi belief itu, lama-lama kita yakin bahwa kita itu. Oke. Sebenarnya begitu. Nah, Sedona Method itu adalah teknik untuk mengembalikan lagi kesadaran itu. Bahwa kita bukan siapapun nama kita dipanggil. Kembali ke fitrah kita adalah. Ke fitrah, benar banget. Iya. Dan otomatis ketika kita sudah stay di situ, mau manifestasi apapun gitu, everything gitu, itu tuh mudah terjadi gitu. Iya. Ketimbang kemudian kita berada di diri kita yang sebelumnya gitu, Iya. yang hasil install itu. Betul. Dan diri kita itu kan sebenarnya nggak ada yang disebut diri. Ya nggak sih? Hanya ada ini. Oke. Ketidakterbatasan itu. Ketidakterbatasan. Jadi kalau kita bilang diri palsu, diri sejati itu juga nggak ada. Tidak pernah ada orangnya. Iya, benar. Setuju. Iya kan? Tapi karena kita sudah, ya itu tadi, selama kita masih merasa kita adalah siapapun nama kita dipanggil, kita merasa bahwa ini harus diubah. Ini tidak lengkap. Ini tidak sempurna, ya nggak sih? Iya. Jadi kita berusaha lah mencari teknik-teknik manifestasi macam-macam. Padahal ini sudah keberlimpahan itu sendiri. Oke. Jadi kalau kita pengen berubah, kita harus tahu dulu kita ini siapa gitu ya. Iya, menyadari mungkin ya. Sebenarnya nggak ada yang bilang menyadari juga ya. Gimana ya, nggak bisa dideskripsikan juga ya. Iya. Iya, tapi kalau seandainya kita masih ngerasa siapapun nama kita dipanggil, ya kita menyadari dulu betul bahwa kita bukan pikiran, bukan perasaan, bukan ide, bukan gagasan, bukan keyakinan, bukan kesimpulan, bukan konsep. Yang kita pikir adalah kita. Oke. Iya. Nah, aku tuh pengen biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita selama ini manifestasi, nah kalau manifestasinya itu berbasis apa tuh namanya kesadaran, itu tuh caranya bagaimana? Sesimpel apa? Sesimpel sudah tahu nih, kalau pasti itu kan nanti gini ya. Kalau kita masih ngerasa bahwa nanti, iya nggak sih? Itu kan kita terpisah sama si goal kita. Iya nggak sih? Ada goal di sana, ada di sini, ada waktu yang perlu ditempuh untuk mencapai ini. Nah ini tuh jebakan. Tarik ke sini dong, samain, satuin, gitu. Ya nggak sih? Kita udah melebur di situ, kita udah jadi itu gitu ya. Ya, kalau seandainya ini sudah ini, ya udah terus apa lagi yang diperlukan? Nggak usah, lepasin aja, nggak ada yang perlu dipegangin. Nah, biasanya itu terjadi gitu. Nggak perlu juga diucapin terus gitu. Nggak usah. Kalau kita ngucapin terus kan artinya kita nggak percaya, Boy. Nah, sih. Tapi aku belum bisa buktiin yang kayak gitu masalahnya gitu. Jadi aku pengen coba deh. Berarti Mas Hendra dilepas, semua yang bilang aku belum bisa membuktikan, itu udah jelas. Itu berarti bloknya buang. Iya. Karena selama ini aku hanya selalu aku inget, nanti aku sampai ke situ. Iya. Aku sampai ke situ. Gitu. Iya. Ya. Aku sekarang tahu lah Iya. apa yang harus aku lakukan. Dan satu lagi, emang kenapa kalau saya udah dapat itu? Perasaan apa yang didapat ketika mendapatkan itu? Seneng dong. Senang. Boleh nggak rasa senangnya dikasih saat ini langsung ke diri sendiri? Iya. Bahagia dulu baru kaya dong berarti konsepnya ya. Bener nggak? Kalau kita udah happy, apakah kita masih perlu benda itu? Mungkin enggak. Iya. Ketika kita lepas, justru malah datang. Itu uniknya. Gitu. Kalau kita sudah rilis, ya kan udah nggak ada emosi ketakutan lagi tuh. Kalau skill itu untuk apa sih? Nabung itu emang kenapa pengen nabung? Berarti kan ada ekspektasi di depan bakal butuh uang itu, bener nggak sih? Iya. Berarti kan base dari apa? Dari emosi takut. Oke. Ya nggak sih? Jadi itu kita lepas dulu. Bukan berarti kita nggak boleh nabung. Ya. Tapi menabung akan terjadi dengan sendirinya kalau kita sudah melepaskan emosi itu. Oke.
rencana-rencana gitu ya. Kan karena kita khawatir, takut kurang nih, takut gitu kan. Tapi sambil pakai resisten, sambil beban gitu. Gitu, nanti gimana gitu kan. Nah, kalau kita sudah lepas, rencana tuh terurai sendiri. Kadang-kadang kita bahkan, tadi ngapain aja kok udah selesai ya, tiba-tiba hari ini selesai gitu. Tanpa kita perlu melakukan apapun. Itu otomatis akan terjadi begitu kita sudah melepaskan emosi. Jadi skill kill itu bukannya sesuatu yang salah. Tapi kalau didasari dari emosi, itu bikin ada resistensi. Mantap. Resistensi itu seperti kalau kita mau jalan, tapi sambil nginjek rem. Jadi kan jalannya berat. Kalau mobil, ya nggak sih, minyak remnya panas ya nggak sih? Lama belum? Ya batin kita yang kena pasti. Oke, menarik banget. Aku jadi speechless gitu ya. Oh, selama ini banyak yang terbalik begitu kira-kira ya. Iya. Waduh. Karena pakai pikiran kan. Gitu, which is kita memang diajarinnya gitu, nggak ada yang salah juga. Oke, baik. Nah, kalau kita sudah belajar teknik Sedona Methods ini kali ya dari teman-teman yang sudah sudah praktek gitu, ada nggak yang langsung spontan gitu, nggak usah nunggu sampai 2 bulan, 3 bulan? Banyak. Jadi kemarin itu ada salah satu, dia coaching klien saya ya, memang rajin dan memang persisten. Ya, ciri-ciri orang sukses, persisten, konsisten gitu kan. Dia itu kemarin kan ada 30 days challenge Body Intelligence, kita ngomongin tentang kecerdasan tubuh ya, supaya tubuh bisa melepaskan dirinya, menyembuhkan dirinya sendiri gitu, melepaskan semua yang bikin dia sakit gitu kan. Nah, Ika itu nggak bisa ikut, nggak bisa bayar pada saat itu karena dia punya bisnis, jadi uangnya di pool gitu di bisnisnya gitu kan. Terus kemudian kan ada mastermind itu ya, jadi mastermind itu di membership YouTube gitu kan. Terus saya lihat kan dia juga raising hand nanya gitu, ya udah lepasin terapi mau nggak, pokoknya saya assist. Itu instan langsung masuk 54 juta pas saya kalau nggak salah ya gitu. Ntar sorenya masuk lagi 27. Itu semua yang ada di situ bisa melihat bahwa memang terjadi. Kuslia ini langsung masuk nih notifikasi WhatsApp gitu. Itu terjadi happen. Banyak sih yang kayak gitu, nggak cuma sekali 2 kali. Banyak yang bilang, Coach saya mau nyicil dong gitu. Ya udah nyicil aja gitu. Kalau yang udah lama-lama pasti dikasih nyicil kan. Nyicil aja. Nggak jadi, uangnya ada gitu. Oke. Saya sendiri juga ngalamin kan gitu. Pada saat dulu itu ya? Pada saat dulu itu iya. Uang 3.000 tiba-tiba masuk berapa? Berarti kita juga tidak perlu untuk kemudian berpikir bagaimana sih aku bisa melipat gandakan sumber penghasilan itu. Ketika kita sudah berada di situ, emosi sudah rilis semuanya, kita adalah sesuatu yang tidak terbatas itu sendiri, infinity gitu. Nggak perlu dong bikin plan-plan begitu, bagaimana aku bisa melipat gandakan sumber penghasilanku gitu. Oh sekarang aku di posisi ini gitu. Rata-rata kalau orang sukses itu kan dia pasti bikin cabang ini, bikin ini. Itu bagaimana memandang hal itu? Bukannya nggak boleh kita bikin rencana, tapi kalau rencana tidak terwujud, ya udah gitu kan. Gitu. Karena kan bukan kita yang melakukannya juga kan, bukan aturannya kita gitu. Kan kita selalu pengen ngerasa bahwa itu karena aku gitu, aku yang mengontrol, padahal kan sebenarnya enggak gitu ya nggak sih? Gitu. Jadi nggak apa-apa, bikin aja rencana. Saya mau mengembangkan gitu, dan kita lepasin semua yang bilang nggak mungkin, semua yang menghalangi, semua yang bilang nggak boleh nih kayak gini-gini, saya harus spiritual gitu. Enggak lah, bullshit. Ya. Kalau seandainya kamu pengen mengembangkan bisnis, ya kembangin aja silahkan gitu. Tapi nantinya ketika kita sudah releasing, ya itu kita kayak dituntun gitu. Bahkan tidak ada yang dituntun dan tidak ada yang menuntun. Hanya yang tampaknya terjadi seperti itu gitu, kesuksesan itu sendiri. Gitu sih. Dan itu konsekuensinya barangkali setelah kemudian kita stay di kesadaran seperti ini, kita ngeluarin uang itu mungkin dengan lebih mudah lagi daripada sebelumnya gitu. Yang tadinya kita pelit menjadi kita tidak kemudian perhitungan gitu nggak sih? Betul banget. Karena kan kalau keberlimpahan itu keran memberi dan menerima dua-duanya harus kebuka. Kebanyakan dari kita salah satu keran tertutup itu. Either kita nggak mau ngasih, ya kita jagain uang kita jangan sampai, tapi habis juga gitu ya untuk kebutuhan. Atau kita ngasih terus, nggak mau menerima bantuan, nggak mau menerima dukungan. Itu dulu saya begitu, ngasih aja terus. Itu nggak bagus ya? Itu nggak bagus karena kan dua-duanya harus kebuka. Makanya kalau seandainya dulu saya dibayar nggak usah gitu. Lama-lama kolaps kan tuh, bangkrut. Iya kan gitu. Jadi ya udah gitu, akhirnya ketika kita dua-duanya sudah menerima, itu rezekinya kayak angka 8 kan ya, makin lama makin gede gitu. Hasil pasti balik gitu. Jadi kita menjadi pipa, kita menjadi keran. Iya. Oke. Terjadi dengan sendirinya gitu kan. Tidak ada yang kita yang melakukan, ya sudah terjadi begitu saja. Iya.
gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya mau ngeluarin. Gimana caranya misalnya nih kita mau beli sesuatu mahal, ya kan? Kalau seandainya kita nggak berani ngeluarin segitu, gimana mungkin bisa disediain uangnya? Nggak mungkin. Udah, gitu aja. Mahal nih, gitu. Ada kata-kata itu ya, cek aja. Mahal nih, ya udah nggak akan mungkin. Tapi begitu kita bisa nih, dapat uangnya pasti. Itu pengalaman ya. Silakan dibuktikan sendiri. Jangan pernah percaya kata saya. Saya selalu bilang jangan pernah percaya kata saya. Silakan buktikan sendiri. Ini informasi yang menggembirakan sih buat para pemalas dimanapun gitu, buat para pengangguran gitu ya, yang tadinya kan kita ini udah terdoktrin kalau nggak kerja nggak dapat uang gitu kan ya, dapat uang tuh hanya lewat kerja gitu ya. Tapi kalau ini sesuatu ilmu yang keren gitu ya, cukup ngeberesin, cukup membersihin file-file lama yang menghambat keberhasilan kita itu bisa terjadi dengan ajaib gitu ya. Betul. Oke. Aduh.